Halo semuanya, selamat datang lagi di news minggu ke ratusan puluhan ribuan 2023. Oke, sebelum kita mulai kita akan masuk dengan beberapa iklan dulu. Tidak ada yang mensponsori, tapi saya diri sendiri yang mensponsori saya. Yang pertama ada Bukber. Bukber itu tanggal 15, jadi seminggu dari sekarang kalau video ini naik, jadi silakan didaftar dapat baju. Kedua ada jaket Racing Cat, bukan yang gua pakai tapi yang Clutch Moment itu masih ada sisa 20 ya kalau nggak salah. Terus ketiga ada Just Tip juga tanggal 15 berangkat ke Singapura di TLT Just Tip. Jadi silakan dipilih-pilih aja mana yang menurut kalian paling berguna buat kalian, dibelilah, di-join lah, apapun lah itu terserah kalian ya. Kita mulai berita pertama ini dari Twitter. Twitter itu ngerubah logonya jadi doge. Kalau kalian sadar, kalau kalian nggak sadar ya udah. Jadi ini cuman kayak ya kerjanya Elon Musk aja, karena sempat ada tweet kalau nggak salah yang bilang kalau dia disuruh beli Twitter dan ganti logo Twitter jadi doge dan diganti beneran sama dia. Lalu kita ngomongin Twitter sama Apple. Seperti yang kalian tahu sekarang Twitter Blue itu perlu bayar untuk dapat checkmark, blue tick, verified segala macam. Dan ada satu orang yang bikin shortcut namanya Checkmate, di mana Checkmate ini itu bisa ngecek kalau seseorang itu emang bayar buat si blue tick ini atau memang dia legacy atau dari sebelum ada Twitter Blue ngasih verified ini dia udah punya apa enggak. Hal ini sebenarnya berguna untuk kalian kalau mau memisahkan kayak orang ini tuh sebenarnya capable atau orang ini tuh benar nggak sih orang-orang yang memang dapat blue check dari Twitter karena emang mereka tuh berpengaruh dan segala macamnya, atau dia tuh cuma sekedar beli dan segala macam. Karena Twitter sendiri juga untuk si verified ini dia udah ngasih tahu ini kemungkinan dia beli atau kemungkinan dia legacy gitu. Jadi ini akan membantu untuk kalian. Nanti kalian tinggal cari shortcutnya aja, nanti kalian tinggal install, itu bisa ngasih tahu. Oke. Discord itu sekarang ngeluarin soundboard. Gue nggak tahu sebenarnya di mic ini ada soundboard. Gue akan coba klik salah satu ya yang air horn. Ternyata dia keluarnya speaker aja, gue kira keluarnya di gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi soundboard ini tuh berguna untuk kalian memberikan efek-efek suara kayak di TV atau di video YouTube artis. Dan ini udah ada di Discord. Untuk fitur ini sebenarnya cuma bisa di desktop, dan ini tuh dari kalian pemilik server juga bisa bikin kayak apa ya, soundboard khusus server kalian lah, kayak stiker sama GIF. Dan kalau kalian pengguna Nitro itu bisa digunakan di semua server. Tapi setiap server ini dari pemiliknya itu bisa ngatur siapa yang punya permission buat pakai soundboard ini. Jadi itu dia nggak nge-troll gitu. Lalu kita masuk ke WhatsApp. WhatsApp adalah favorit aplikasi saya. Aplikasi favorit saya karena dia ngasih tahu nomor HP. Jadi gampang kalau mau nge-track orang dibandingkan Telegram, maupun Telegram itu secara fitur jauh lebih baik. Jadi WhatsApp tuh lagi OTW ke sana. Yang pertama untuk Android, bukan sebuah perubahan yang besar, tapi sekarang ada navigation bar-nya. Jadi sekarang bakal kayak iOS, dia bakal di bawah. Ini akan membantu kalian untuk nyari community, status orang, dan setting dan segala macam jauh lebih gampang. Kedua, kalian bisa edit teks yang kalian kirim. Kayaknya kalau dari screenshot yang gue lihat sih sebenarnya lebih ke foto, terus kalian taruh teksnya kasih warna dan segala macam. Jadi cuma bilang teks editor. Gue kira teks editor ini bakal lebih ke arah ketika kalian ngirim pesan, kalian bisa atur pesannya, edit ulang lagi kayak Telegram. Ternyata enggak, cuman teksnya itu bisa kalian edit, fontnya mau seperti apa dan segala macam. Kurang lebih kayak Instagram lah, kalian bikin satu story ya kalian bisa ganti warna dan segala macam. Lalu satu lagi adalah bisa nge-lock private chat. Nah ini akan berguna banget buat kalian om-om yang suka selingkuh ya, punya sugar babies dan segala macamnya. Untuk ngebuka chat-chat itu kalian perlu fingerprint atau face ID atau apapun biometric security. Dan sebenarnya gue pribadi juga sangat senang dengan ada fitur ini. Bukan karena gue mau selingkuh, tapi karena gue jijik banget WhatsApp itu pin message-nya itu cuma 3. Dan kadang tuh buat gue pribadi agak ribet karena kan ada beberapa grup yang harus gue pin, kayak grup-grupnya Racing Cat atau kita ngomongin grupnya Just Tip. Tapi di sisi lain gue perlu beberapa hal lagi yang perlu gue pin karena gue perlu follow up, kayak gue lagi ngerjain apa, gue lagi ke vendor apa dan segala macamnya. Jadi kemungkinan besar ini fitur akan gue pakai untuk gue pindahkan ke secret chat ini. Jadi gue tahu nih, oh hal-hal yang perlu gue follow up nih akan gue taruh di secret chat. Jadi sebenarnya kalau orang buka, dia tahu password gue pun, dia cuma akan ngelihat chat gue dengan vendor untuk belanja barang dan segala macamnya. Tapi untuk kalian om sekali lagi, saya tahu kalian pasti senang dengan ada fitur ini. Lalu Realme ini tanggal 11 April nanti akan mengeluarkan Coca-Cola Edition ya. Coca-Cola, Masita, New Jeans, Zero, Stream Now. Tapi yang menjadi highlight di sini adalah Realme itu akhirnya akan mendiscontinue untuk Master Explorer Edition dia.
Jadi Master Explorer Edition ini adalah handphone GT atau Neo ya, gue lupa. Tapi itu emang secara desainnya itu dia kolaborasi dengan beberapa artis ternama. Kemarin bikin yang belakangnya itu kayak Copper dan sebenarnya bagus banget. Cuma baik lagi untuk Master Explorer Edition ini dihilangkan karena dirasa terlalu banyak penamaan untuk si Realme ini. Jadi Realme sendiri itu ada Neo, Nameric, GT, Q, V, dan X. Jadi somehow ini perlu disimplify karena orang tuh bingung gitu karena dia itu speknya tumpang tindih. Ya orang bingung kalau mau beli gitu. Jadi beberapa yang dirasa nambah-nambah pikiran customer itu dihilangkan. Tapi katanya bakal ada surprise sedikit untuk mereka yang emang pecinta Master Explorer Edition ini. Gue gak tahu apakah akan di-merge dengan penamaan yang lain atau memang kalau dibikin baru kan sama aja bohong gitu. Galaxy S24 ini sebenarnya berita clickbait aja ya. Sebenarnya juga berita yang tidak terlalu penting. Yang katanya kalau S24 sendiri akan pakai Exynos 2400 nggak pakai Snapdragon. Ini cukup aneh karena Samsung sendiri udah tekan kerjasama kan dengan Qualcomm kemarin. Kalian bisa lihat di S23 semuanya rata di Snapdragon 8 Gen 2. Jadi agak aneh kalau emang Samsung tuh masih maksain pakai Exynos 2400. Apalagi kalau secara performa belum bisa ngejar 8 Gen 3. Tapi kita ngomongin Z Flip dan Z Fold 5 ini juga ada berita dari Rosyang. Sebenarnya beritanya itu warna. Jadi pertama untuk Z Flip itu ada beige, grey, light green dan light pink. Dan untuk Z Fold itu ada beige, black dan light blue. Tentu aja penamaannya akan aneh-aneh dan harusnya color hero kali ini adalah di light blue-nya. Kalau tahun lalu Z Fold 4 itu di warna hijaunya. Lalu kita masuk ke pembahasan iOS 17. iOS 17 seperti yang udah gua katakan dari, Z Flip terkait desainnya, rasio layar depannya dan segala macamnya sepertinya ini udah terkonfirmasi akan sebesar itu. Jadi dari Sam Mobile juga udah ngeluar rendernya. Jadi memang mungkin karena melihat Oppo atau mungkin memang dari sana dia ngerasa kayak mungkin sekedar notifikasi tidak berguna jadi dibikinlah satu layar besar di bagian depan yang kotak gitu. Oke, iOS 17 seperti yang gue bilang kemarin ini nggak akan ada perubahan besar. Lebih ke improvement lah kayak security, terus performance dan segala macamnya. Cuma rumor-rumornya datang dari orang yang ngebocorin kalau bakal ada Dynamic Island di iPhone 14 Pro. Di forum mereka menyatakan kalau ini akan ada perubahan untuk control center-nya. Jadi control center-nya mungkin akan dirubah desainnya atau mungkin lebih bisa di-customize. Kalian bikin button Wi-Fi-nya di mana, button Bluetooth-nya di mana, atau mungkin ganti warna kayak si Android ngikutin tema kalian, itu mungkin akan kejadian. Tapi untuk iOS 17 sejauh ini memang belum ada berita-berita yang katanya akan menarik gitu. Jadi ya nggak ditunggu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita ngomongin iOS, yang selalu dibahas adalah smartphone mana yang akan dieliminasi untuk update si barang-barang ini. Dan untuk tahun ini yang akan dihilangkan itu adalah iPhone 8 Plus dan iPhone X. Untuk iPad itu adalah iPad generasi 5 dan iPad Pro itu generasi pertama yang 9,7 inci dan 12,9 inci. Ini berarti pengguna-pengguna iPhone XR, XS, XS Max kayak saya yang sampai sekarang masih pakai XR, kalian bayangkan sudah berapa tahun ini handphone saya tidak tahu tapi masih bisa digunakan. Itu sebenarnya belum punya alasan untuk upgrade ya. Walaupun kalau menurut gua orang-orang seperti kalian masih pakai XR, gua nggak tahu mungkin kalian belinya second gitu baru beli di 1-2 tahun yang lalu. Tapi kalau untuk yang early banget kayak gua harusnya udah mulai lemot. Baterai health-nya udah mulai amsyong, gue udah di 81% dan storage-nya udah penuh banget, males banget backupnya. Jadi apa-apa tuh lemot gitu, kalau ada yang ngechat gitu kan, kalau nggak dibuka dia tuh ketahan gitu di background karena emang storage-nya tuh udah nggak ada gitu. Jadinya kalau kalian buka WhatsApp dia chatnya baru berhamburan masuk. Gue gak tahu apakah gue yang ngerasain hal ini, tapi harusnya kalian, jadi kalau kalian mau ganti pun ya sebenarnya bisa ganti dari sekarang. Tapi kalau kalian mau nunggu ya lebih legitnya tahun depan kalau kalian memang pengen ngikutin perubahan iOS setiap tahunnya gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin untuk iPhone sendiri, rumor dari Rosyang juga udah keluar, ini udah omongin sampai iPhone 17 Pro ya. Jadi kita kan sekarang di 14, tahun depan 15. Dan 15 sendiri ini kabarnya bakal tetap pakai layar 60 Hz untuk yang vanilla. Jadi yang vanilla itu adalah yang plus sama yang biasa. Dan yang Pro ini kabarnya akan ada perubahan sedikit di mana untuk yang Pro ini yang Pro ini tidak ada perubahan sama sekali, tapi untuk iPhone 15 vanilla yang tadinya 60 Hz sekarang bakal pakai Dynamic Island. Jadi nggak akan ada promotion. Menurut prediksi dari Ross yang orang yang selalu ngomongin masalah layar, masalah perubahan pada layar, dia menyatakan kalau iPhone 15 ini iPhone vanilla ini atau non Pro ini itu baru bakal dapat 120 Hz itu sekitar tahun 2025. Ya, di tahun 2025. Jadi kalau dilihat dari timelinenya emang sistemnya itu simple. Jadi apa yang ada di Pro itu
belum boleh ada di iPhone non Pro, karena kalau enggak kan orang akan lebih milih yang non Pro kan. Jadi kayak let's say sekarang si Pro Series tuh udah punya Dynamic Island. Nah sekarang tahun ini si non Pro itu akhirnya kebagian Dynamic Island. Jadi letdownnya adalah dia nggak punya always on display dan dia nggak punya 120 Hz. Ketika dia udah punya 120 Hz, untuk si versi Pro itu dia udah mendapatkan under screen Face ID, tapi dia masih pakai punch hole. Jadi ketika si iPhone yang non Pro udah dapat under screen Face ID dan punch hole, si Pro ini harusnya udah full, layarnya full, semuanya Face ID, kamera depan itu semuanya udah under screen. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan perlu waktu sekitar 4-5 tahun lagi lah sampai kita bisa melihat itu semua kejadian. Jadi sebenarnya masih lama ya. Dan buat kalian yang masih pakai barang-barang non Pro gitu ya sebenarnya nggak masalah sih, karena smooth aja selama kalian nggak pernah terbiasa dengan layar-layar 120 Hz atau 144 Hz. Sebenarnya gue lebih nungguin iPhone 15 ini tuh gak sedianaktirikan itu loh, kayak takutnya kayak kemarin kan bakal USB-C tapi data transfer speed-nya itu pelan banget gitu, dan ya banyak hal-hal lain lah, kayak dia bakal turun satu generasi untuk SoC-nya dan segala macam ya. Tapi let's see. Kalau menurut gue jauh akan lebih worth it kalau kalian itu upgrade itu memang let's say 15 Pro rilis ya setidaknya 14 Pro ya masih oke, atau 13 Pro masih oke gitu. Dibandingkan kalian maksain ke 15 vanilla gitu. Menurut gue sih begitu. Oke. Itu aja untuk news minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa tadi iklan-iklan yang di awal semuanya dilihat-lihat dulu, diceki-ceki dulu ya kan. Yang penting ya bantu-bantulah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.